Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat TST KUA Wirobrajan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi bersama kami di siaran podcast TST KUA Wirobrajan. Tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan, mendapatkan kemudahan dari segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Baik sahabat-sahabat TST KUA Wirobrajan dimanapun Anda berada, kali ini saya Berlin Sunardi bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Agus Eko Wibowo SOSI Penyuluh Agama Islam KUA Wirobrajan. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol asik gitu dengan tema makna dan pengertian kurban itu. Nah, yang mana sekarang ini kita sudah berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Dan sebagian dari kaum muslimin ini sudah ada yang berangkat menunaikan ibadah haji. Nah, karena biasanya nih dari kita masyarakat itu ketika bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah maka tidak bisa lepas dari momentum yang sangat luar biasa yaitu peristiwa kurban atau Idul Adha. Nah, Ustadz, apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Belin, sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz, ini kita mau nanya-nanya terkait dengan kurban ini Ustadz. Ya. Nah, dari latar belakang apa kemudian kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban Ustadz? Ya, terima kasih Mas Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ya, sahabat ST yang berbahagia, ya sebagaimana yang ditanyakan oleh host kita Mas Berlin yang tidak asing lagi ya terkait dengan kurban. Ini sebenarnya banyak cerita. Kalau di dalam Al-Quran kita bisa pertama bisa mengambil di dalam surah Al-Maidah ayat 27 kalau tidak salah, kaitannya dengan cerita putranya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Maka di situ ada kata idh qoroba kurbanan. Nah, di situ ceritanya putranya Nabi Adam ini diperintahkan untuk mempersembahkan. Maka kurban itu kan sebenarnya bukan penyembelihan, ya, bukan penyembelihan. Jadi dari kata koroba, dari kata koroba atau koruban. Jadi di situ jadi mendekatkan, memberikan sesuatu untuk ya mendekatkan dirinya. Nah, maka cerita itu yang kemudian sudah familiar, Habil sebagai petani, kemudian Qabil sebagai peternak. Nah, dari kedua kurban putra Nabi Adam ini yang diterima adalah kurbannya Habil. Karena pada waktu itu Habil mempersembahkan yang terbaik. Maka Habil di akhir ayat mengatakan yang diterima itu adalah dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian lanjut lagi di masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat ya fenomenal, ceritanya sangat kemudian juga menyentuh hati. Percakapan antara dua orang insan yang luar biasa, seorang ayah dan putra. Nabi Ismail ini digambarkan ya di surah As-Saffat. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya terkait dengan mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim, maka kemudian anaknya pun menjawab, Nabi Ismail, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah nasab. Ini adalah
percakapan yang luar biasa antara seorang ayah dengan anaknya. Nah, ini kaitannya dengan perintah untuk mengorbankan. Nah, maka kemudian Allah ganti dengan kibas atau kemudian domba yang besar. Nah, selanjutnya di masa Kanjeng Nabi turunlah kemudian ayat atau surah Al-Kautsar. Ini sudah insya Allah surah ini surah terpendek di dalam Al-Quran. Ayatnya cuma 3 dan ayatnya itu insya Allah mudah dihafal. Nah, ini menjadi dasar disyariatkannya berkorban. Nah, maka kalau di dalam surah Al-Kautsar ini di sini menggunakan wanhar. Jadi kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu, di sini adalah hanya kepada Kanjeng Nabi. Al-Kautsar di sini ada 2 makna. Yang pertama itu adalah nikmat yang banyak, yang kedua adalah telaga Kautsar yang akan diberikan besok di Yaumul Qiyamah bagi umat Kanjeng Nabi. Nah, di ayat yang kedua itu setelah kita mendapatkan nikmat yang banyak, apa yang diperintahkan Allah? Fasholli, maka tegakkanlah sholat. Nah, sholat ini secara pribadi. Nah, di tengahnya lirabbik, tegakkanlah sholat itu karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, di sini dan sembelihlah onta, karena nahrun itu hewan yang disembelih tapi dengan berdiri hewannya. Nah, ini onta. Kalau yang dabhun itu hewan yang disembelih kemudian dengan direbahkan. Ini kaitannya sejarahnya sedikit terkait dengan itu. Maka disyariatkannya itu ya kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat Islam saat ini menjadi dasarnya maka di dalam soal Kautsar. Kalau sejarahnya tadi kita sampaikan. Nah, di dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq, kurban itu disebutkan ismun lima yudzabihu minal ibili wal baqari wal ghanami yaumin nahr wa ayyamut tasyrik taqarruban ilallah ta'ala. Jadi udhiyah itu adalah sebutan bagi hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini jadi intinya itu sebenarnya kurban itu taqarruban ilallah. Jadi ketika kita menyembelih hewan kurban itu tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ya bukan karena hewannya, tetapi ketika kita berkorban ya seperti Habil harus mempersembahkan yang terbaik. Nah, itu seperti itu Mas. Belin kaitannya dengan korban. Jadi sejarahnya sedikit dan nanti bisa dibaca dalam surah Al-Maidah, surah As-Saffat, bukan As-Saffat. Kemudian juga yang disyariatkannya di Kanjeng Nabi itu di surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Nah, itu teman-teman semuanya lah yang melatar belakangi bagaimana kita ini harus melaksanakan kurban itu ya. Nah, pertanyaan kedua ini Ustaz. Lalu secara makna atau pengertian kurban itu seperti apa Ustaz? Dan apakah hewan yang kita kurbankan itu harus berjenis laki-laki kan? Karena katanya laki-laki itu mudah berkorban untuk orang lain itu. Apalagi sama cewek itu. Nih jadi terima kasih Mas Belin terkait dengan. Nah, jadi kurban ini amaliyah yang dicintai. Sebagaimana Kanjeng Nabi menyebutkan di dalam hadis, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahar kecuali mengalirkan darah. Nah, di sini menyembelih hewan kurban. Ahabba ilallah kapan? Ya pada waktu hari Yaumun Nahri tanggal 10. Nah, nanti kalau 10 tidak bisa, kemudian Yaumun Tasyrik di hari Tasyrik 11, 12, 13 sampai menjelang ini sholat maghrib. Jadi setelah asar, kalau sudah maghrib itu sudah masuk ya tanggal 13-nya itu sudah masuk 14. Jadi terakhir itu setelah asar. Nah ini. Nah jadi hewan nanti pada hari kiamat ya, akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya. Dan pahala kurban di sisi Allah lebih dahulu daripada darah yang menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban. Nah, di sini maka ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah ini jadi kurban itu adalah ahabba ilallah, amaliyah
yang dicintai oleh Allah pada hari Nahl. Nah, dasar secara umumnya memang sebenarnya ya tadi seperti dalam surah Al-Kautsar itu, ya, jadi kurban itu kan untuk ya mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Kurban itu tidak harus menunggu kita kaya. Kurban itu tidak harus kemudian menunggu kita punya banyak uang. Tetapi bagaimana kita ada niat dan ada kemauan untuk kemudian melakukan kurban. Nah, kalau untuk jenis hewanya tadi, jenis hewanya ini bisa kemudian ya di dalam surah Al-Hajj atau apa ini, nanti kita buka sebentar ya. Jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkorban agar kalian mengingat nama Allah atas rizki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak. Nah, jadi kalau dari ayat ini kan jelas, dan setiap umat kami berikan tuntunan berkorban. Tadi yang sudah diceritakan dari Nabi Adam. Dari kisah. Nah, gitu jadi kita berarti mansakan itu kalau kita sering mendengar manasik. Nah, manasik itu sebenarnya kan tuntunan. Jadi tujuannya apa? Liyadhkurusmallah, supaya kita ini mengingat nama Allah atas rizki ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, bahimatil an'am itu jenis hewannya itu yang kakinya itu teracaknya, kalau bahasa Jawa teracaknya itu bolong tengah. Oh ya. Kenapa kuda kok tidak disyariatkan untuk berkorban? Karena kakinya kan bulat, rapat, rapat, tengah nggak bolong. Nah, ini bedanya seperti itu. Jadi bahimatul an'am itu teracaknya tengah bolong, maka sapi itu juga ada teracak. Ada lubangnya, ada jaraknya. Kerbau juga, kemudian unta juga, terus kemudian domba, kambing. Nah, itu juga. Jadi kenapa yang lain seperti kuda walaupun itu halal tetapi tidak disyariatkan berkorban, karena memang di sini bahimatul an'am itu dalam penjelasannya yaitu seperti kaki yang kemudian teracaknya, kalau bahasa Jawa itu ya ada dua tengahnya itu. Ini jadi memang sudah disebutkan ya, secara alamiah seperti itu. Jadi ini jadi bisa kemudian kambing, ya domba, sapi ini nanti ya maksimal 7 orang maksimal. Gitu, jadi ketentuan jumlahnya itu ya kalau kambing itu 1 orang. Nanti kalau sapi bisa 7 orang maksimal. Sapi boleh nggak 1 orang? Ya boleh. Nah, boleh kalau mampu ya alhamdulillah gitu. Kalau tidak mampu ya maka kemudian 1/7. Jadi digotong maksimal wong 7 orang. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan. Kalau kemudian yang satunya itu disonggo bareng-bareng, contoh seperti sekolah, nah di situ memang ada ikhtilaf terkait, maka uang yang terkumpul itu tetap harus diatasnamakan salah satu. Kalau diatasnamakan sekolah tetap nanti tidak menjadi syar'i, dalam artian tidak sesuai dengan syariat yang ditentukan. Nah, ini maka ya tetap nanti diatasnamakan 1 orang. Ya. Seperti itu Mas Birin. Jadi jenisnya min bahimatul an'am. Gitu. Laki-laki perempuan itu enggak masalah. Sebenarnya dalam ketentuan itu yang penting kan di situ apa namanya hewannya itu kemudian sehat. Kita carikan dulu jenis hewannya, kemudian ketentuannya. Nah, jadi hewannya itu di situ yang penting kan dalam penjelasan di situ. Ini kalau unta dalam umurnya sudah 5 tahun, sapi sudah 1 tahun, kambing ya itu sudah 1 tahun, domba gembel itu 6 bulan, sehat, berdaging. Nah, yang perlu kemudian janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinah, kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian. Ya, maka kaitannya dengan poel, kadang-kadang kan kita mencari poel. Nah, poel itu juga tidak bisa menjadi ukuran, dalam artian kadang kalau mohon maaf ya lah, kadang ada orang yang curang nanti terus kemudian giginya dicopot. Jadi ini yang perlu diperhatikan terkait dengan kurban itu. Kalau di dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW sabda 4 jenis tidak sah dijadikan hewan kurban yang jelas kebutaannya. Jadi jelas butanya, sakit parah, pincang yang parah dan kurus sekali. Nah, maka ini perlu kemudian kita juga berhati-hati. Ya contohnya ya kita kalau dijadikan panitia karena Sohibul tidak mau mencari sendiri, ya kita memang
perlu memperhatikan Berhati-hati. yang 4 hal ini. Sakit parah contoh sudah terkena anstrak kok kemudian dibeli, nah Dipakai ini, ini. nah ini, atau kemudian pincang, jelas pincangnya wis itu degling-degling, nggih. Itu nggak boleh Nah, itu. iya jelas. Atau kemudian ada telinganya Luka. Apa, putus napa putus, ya. ya. Nah itu, atau kemudian matanya satu nggih Nggak bisa tidak melihat. melihat. Nah, atau kurus banget menglonglit. Nah, kalau klit, nah ini maka kita juga perlu hati-hati. Iya. Nggih, ini Mas Iya. Belin seperti Terakhir itu. Ustaz, Nggih. hikmahnya pelaksanaan kurban ini secara sosial ini seperti apa Ustaz? Ya, terima kasih. Jadi hikmahnya ketika kita berkorban itu yang pertama ya menghidupkan syiar dan sunnah. Iya. Nah ini yang kita jadi syiarnya kita selaku umat Islam kita menghidupkan syiar dan sunnah siapa ya sunnah ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian sampailah kemudian Nabi Ibrahim dan seterusnya. Kemudian juga mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini juga mengenang. Jadi kurban ini tidak melulu kaitannya dengan hewannya saja, tapi bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya. Nah, keteladanan, maka di sini kan luar biasa bagaimana jawaban seorang anak ketika ayahnya bertanya, jawabannya itu jawaban yang luar biasa. Ya abatif al-matuk, kerjakan wahai ayahku. Iya, itu kan jawaban yang gitu ya. Anak yang memang kemudian anak yang ya soleh, yang betul-betul penanaman akidahnya luar biasa. Jadi perjuangan korban ini sebenarnya tidak berhenti kaitannya dengan penyembelihan, tapi bagaimana seorang ayah menjadikan anaknya itu yang soleh. Yang ketiganya salah sosialnya ya berbagi kebahagiaan di hari raya. Jadi tadi sebutkan Allah perintahkan fasoli secara pribadi itu, kemudian syukurilah nikmat yang Allah berikan dengan menegakkan sholat ya setiap harinya. Secara sosialnya diberikan nikmat yang banyak kaitannya dengan finansial, kaitannya dengan rizki yang sudah diterima, maka bersyukurilah salah satunya dengan berkorban. Ini hanya setahun sekali. Ya, betul. Ya, kalau kita mampu beli penabung mungkin baru 2 tahun ya 2 tahun. Nah yang terakhir juga untuk apa? Mengingat kematian. Ya, jadi mati itu pasti. Ya, jadi mati itu pasti, dan kita pun juga harus ingat bahwasanya hidup di dunia ini tidak ada yang langgeng. Dan kematian itu butuh dipersiapkan. Ya seperti itu Mas Belin, terima kasih. Terima kasih Ustadz. Bincang-bincang kita kali ini cukup menarik terkait dengan makna dan kurban ya. Demikian sahabat SD KW Wiro Brajan. Semoga dengan bincang-bincang ini kita menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita terkait dengan makna dan pengertian Idul Kurban yang mungkin tinggal beberapa minggu lagi ya. Untuk itu atas perhatiannya, stationnya di channel kami ucapkan terima kasih, dan kami mohon pamit undur diri. Saya Berlin Sunardi beserta Ustadz Eko Agus Wibowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.